Pernah gak sih kamu nonton film, dengerin lagu, atau baca buku dan merasa ada yang janggal? Seperti ada satu bagian cerita yang hilang, atau ada sesuatu yang gak diceritakan dengan lengkap? Aku sendiri sering mikir begitu, terutama pas lagi nonton film-film sejarah atau buku-buku pelajaran yang seharusnya ngasih kita gambaran jelas soal masa lalu. Ternyata gak jarang karya seni pop culture ini justru digunakan untuk menutupi atau menyamarkan sejarah yang sebenarnya. Yuk, coba kita bahas gimana karya-karya ini sebenarnya bisa jadi alat negara untuk menyamarkan sejarah yang kalau dipikir-pikir cukup bikin negara-negara itu malu. Latar belakang. Kamu pasti sering dengar pepatah kalau sejarah ditulis oleh pemenang. Dan ya ini memang benar adanya. Pihak yang menang atau punya kekuasaan biasanya juga mengontrol narasi yang ada. Yang menang berhak menentukan bagian mana dari sejarah yang layak diceritakan dan mana yang lebih baik ditutupi. Jadinya, kalau ada sejarah kelam atau memalukan misalnya kekerasan, penindasan, atau genosida, negara-negara ini lebih cenderung untuk nggak mengangkat bagian tersebut ke permukaan. Di era modern ini, pop culture jadi alat yang paling gampang buat mengubah atau mengarahkan opini publik. Kenapa? Karena kebanyakan orang lebih suka nonton film atau dengerin musik daripada duduk dan belajar sejarah. Nah, disinilah negara atau pihak-pihak tertentu bisa masuk. Melalui media ini, sejarah yang gelap bisa dibuat samar-samar atau bahkan diganti sama cerita yang lebih manis, lebih heroik. Ujung-ujungnya, sejarah yang sebenarnya jadi dilupakan atau dianggap nggak sepenting itu. Contoh dalam film. Aku ingat banget pertama kali nonton The Eternal Zero 2013, film Jepang yang ceritanya tentang pilot-pilot kamikaze Jepang di Perang Dunia II. Awalnya aku lumayan terharu sama perjuangan mereka yang digambarkan sebagai pahlawan nasional yang rela berkorban demi negara. Tapi setelah aku baca lebih dalam soal sejarah, rasanya kok ada yang ganjil ya. Film ini seolah mengabaikan fakta kalau militer Jepang waktu itu nggak cuma perang melawan negara lain, tapi juga melakukan banyak kekejaman, terutama di negara-negara seperti Tiongkok dan Korea. Filmnya juga terlalu fokus pada heroisme dan menghilangkan aspek kelam perang yang dilakukan Jepang. Bikin kita yang nonton jadi lupa kalau di balik setiap adegan heroik ada korban yang gak diceritain. Kalau di Amerika, ada film yang gak kalah kontroversial soal gimana sejarah bisa diromantisasi. Kamu pasti tahu film Gone with the Wind 1939. Film ini jadi ikon sinema Hollywood klasik. Tapi coba lihat bagaimana perbudakan digambarkan di situ. Para budak terlihat seperti orang yang bahagia dan setia sama majikannya, seolah hidup mereka baik-baik saja di bawah sistem perbudakan. Romantisasi perbudakan di film ini jelas nggak sesuai dengan realitas sejarah yang sebenarnya penuh dengan penderitaan dan kekejaman. Ini salah satu contoh gimana pop culture bisa memanipulasi cara kita melihat sejarah yang kelam. Indonesia juga nggak kalah soal film yang dijadikan alat buat menyamarkan sejarah. Kamu mungkin pernah dengar tentang film pengkhianatan G30 SPKI 1984. Film ini diputar berkali-kali semasa Orde Baru. Dan jujur aja, aku juga tumbuh dengan pelajaran dari film ini. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak yang mulai mempertanyakan seberapa akurat film ini menggambarkan peristiwa G30S dan PKI. Film ini dibuat untuk menggambarkan betapa jahatnya PKI dan seolah-olah militerlah yang menjadi penyelamat bangsa.
Padahal ada banyak versi lain dari cerita tersebut yang gak diceritakan di film ini. Film ini seolah-olah menutup-nutupi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak militer pada masa itu. Contoh dalam musik. Sekarang kita lihat musik. Musik juga nggak kalah ampuh sebagai alat buat menutupi atau mengalihkan perhatian publik dari sejarah yang kelam. Ambil contoh Korea Selatan di era 1970-an sampai 1980-an. Saat itu di bawah pemerintahan Park Chung-hee dan Chun Do-hwan, musik pop atau K-pop mulai berkembang. Pemerintah saat itu mendukung produksi musik yang menekankan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Lagu-lagu yang optimis dan patriotik jadi soundtrack buat kemajuan ke Korea Selatan. Di Amerika Serikat ada contoh lain yang cukup menarik. Kamu tahu lagu Born in the USA dari Bruce Springsteen? Lagu ini sering dianggap sebagai lagu yang patriotik, merayakan Amerika. Tapi kalau kamu benar-benar dengerin liriknya, lagu ini sebenarnya adalah kritik keras terhadap cara pemerintah Amerika memperlakukan veteran perang Vietnam. Bruce Springsteen gak bikin lagu ini untuk merayakan Amerika, tapi justru untuk menunjukkan ketidakadilan yang dialami oleh para veteran. Tapi karena musiknya yang upbeat dan chorusnya yang catchy, banyak orang salah kaprah dan menganggap lagu ini sebagai lagu nasionalisme. Contoh dalam buku. Bicara soal buku, terutama buku pelajaran sejarah, pasti banyak dari kita yang udah terbiasa dengan narasi yang ditulis di dalamnya. Tapi coba deh, kamu perhatikan lebih jauh. Di Amerika Serikat, buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah seringkali menyederhanakan atau bahkan menghilangkan bagian-bagian tertentu dari sejarah mereka yang nggak enak buat dibicarakan. Misalnya, soal genosida penduduk asli Amerika yang sering diceritakan sebagai pengembangan wilayah atau misi peradaban. Padahal kenyataannya yang terjadi adalah pembantaian besar-besaran dan pengusiran paksa. Tapi bagian ini sering dilompati atau digambarkan dengan cara yang lebih ramah buat dibaca. Di Jepang, setelah Perang Dunia II, buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah juga mengalami perubahan besar. Peran Jepang dalam Perang Dunia II, terutama dalam kekejaman seperti pembantaian Nanking, hampir nggak pernah disebutkan. Buku-buku ini lebih fokus pada bagaimana Jepang berhasil bangkit dari kehancuran perang dan membangun ekonomi yang kuat, sambil mengabaikan peran mereka sebagai agresor dalam perang. Ini jelas cara yang efektif buat menyamarkan sejarah memalukan dan menggantinya dengan narasi yang lebih positif. Contoh dalam seni visual. Seni visual juga nggak lepas dari peran untuk menutupi atau menyamarkan sejarah. Salah satu contoh yang menarik bisa kita lihat di Meksiko pada awal abad ke-20. Waktu itu, banyak mural politik yang diproduksi sebagai bagian dari propaganda revolusi. Mural-mural ini seringkali menggambarkan perjuangan rakyat Meksiko melawan penjajahan dan penindasan. Tapi, ada satu sisi yang seringkali disamarkan. Kekerasan internal yang terjadi selama revolusi Meksiko. Mural-mural ini seolah hanya menyoroti kemenangan rakyat tanpa menunjukkan sisi kelam dari revolusi itu sendiri. Di Tiongkok, poster-poster propaganda yang dibuat selama era Mao Zedong juga menjadi alat penting buat menyamarkan sejarah kelam, terutama selama revolusi kebudayaan. Poster-poster ini menggambarkan Mao sebagai pemimpin bijaksana dan rakyat Tiongkok sebagai pekerja yang bahagia. Tapi di balik poster-poster warna itu ada penindasan besar-besaran terhadap intelektual dan pembantaian massal yang terjadi. Ini adalah salah satu cara seni visual dipakai buat menyembunyikan trauma sejarah dan menggantinya dengan citra yang lebih positif. Kesimpulan. Nah,
Setelah lihat berbagai contoh tadi, aku jadi makin sadar betapa kuatnya peran pop culture dalam membentuk cara kita melihat sejarah. Kadang kita terlalu larut dalam film, musik, atau buku sampai-sampai kita nggak sadar. Kadang kita terlalu larut dalam film, musik, dan buku-buku sampai-sampai nggak sadar kalau yang disajikan ke kita itu mungkin cuma separuh kebenaran atau bahkan versi yang udah dimanipulasi. Ini bikin kita jadi sulit buat mengkritisi apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Akhirnya, sejarah yang kelam atau memalukan seringkali terlupakan atau tertutupi oleh narasi heroik dan patriotik yang disuguhkan lewat karya seni. Ini nggak cuma berlaku di satu negara aja, tapi hampir di seluruh dunia, dari Jepang, Amerika, Korea Selatan, sampai Indonesia. Dan kita sebagai penikmat seni pop culture harus lebih kritis dan jeli dalam melihat apa yang sebenarnya ingin disampaikan melalui karya-karya ini. Karena bisa jadi, di balik kisah manis atau perjuangan heroik itu, ada sejarah yang seharusnya kita tahu dan renungkan.